Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randa Arya Saputra, NIM 23087263 dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya tentang makna Pancasila sebagai sistem filsafat. Makna Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan bahan renungan yang menggugah kesadaran para pendiri negara, termasuk Soekarno, ketika menggagas ide filosofise Groundslag. Perenungan ini mengalir ke arah upaya untuk menemukan nilai-nilai filosofis yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam sila-sila Pancasila yang mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan harus mendasari seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Nur Bakri menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Selain itu, hasil perenungan tersebut merupakan suatu sistem filsafat karena telah memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Baik, di sini saya akan mengemukakan pendapat saya tentang praktek kehidupan berbangsa dan bernegara dalam perspektif filsafat Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini berhubungan dengan perilaku manusia terhadap Tuhannya, yaitu saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kedua, tidak melakukan penistaan terhadap suatu agama seperti perusakan rumah-rumah ibadah. Tiga, membina kehidupan antar umat dan beragama. 4. Membina kerjasama dan tolong-menolong antar umat beragama. 5. Bersikap toleransi kepada umat agama lain. Itu selanjutnya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai manusia. Contoh, memperlakukan manusia dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. 2. Tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menolong orang yang lagi kesusahan, mengembangkan sikap saling menghormati. Berikutnya, persatuan Indonesia. Sila ini berkaitan dengan perilaku kita sebagai WNI untuk bersatu membangun negeri. Contoh, yang pertama, bangga dan cinta terhadap tanah air, bangsa, dan negara. 2. Membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa. 3. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. 4. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. 5. Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Berikutnya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang pertama, yaitu mengutamakan dan menghargai musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kedua, ikut serta dalam pemilihan presiden. 3. Tidak mematikan kehendak orang lain. 4. Menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Yang berikutnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berkaitan dengan perilaku kita bersikap adil kepada semua orang. Contohnya, menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong. 2. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Yang 3. Tidak melakukan kegiatan untuk mewujudkan kemajuan dan keadilan sosial. 4. Menghormati hak orang lain. Baik, di sini saya akan mengemukakan pendapat saya tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Dinamikanya adalah Pancasila sebagai sistem filsafat mengalami dinamika, yaitu pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila dikenal sebagai sistem filsafat dengan istilah filosofis Groundslag. Gagasan tersebut merupakan perenungan filosofis Soekarno atas rencananya berdirinya negara Indonesia Merdeka. Pada era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Artinya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Pada era reformasi, sebagai sistem filsafat kurang terdengar pesonanya. Namun Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wacana akademik, termasuk kritik dan renungan yang dilontarkan oleh Habibie dalam pidato 1 Juni 2011. Habibie menyatakan bahwa Pancasila seolah-olah
tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tidak lagi relevan untuk disertakan dalam dialekta reformasi. Pancasila seolah-olah hilang di memori kolektif bangsa Indonesia. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Pancasila seperti tersandar di sebuah lorong sunyi justru di tengah denyut kehidupan bangsa Indonesia yang semakin buruk pikun dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik. Baik, mungkin hanya sekian pendapat saya tentang makna Pancasila sebagai sistem filsafat dalam praktek kehidupan berbangsa dan negara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.